Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi penting lagi seputar Pi Network tentunya. Namun sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Oke, jadi sebelumnya ya, yang mana saya di Facebook ya, seperti kalian lihat di layar, yang mana di sini diposting dari komunitas Sultan Pi Network Indonesia yang diposting oleh Mbak Sabrina Kasani ya. Jadi Mbak Sabrina Kasani ini yang memberikan keterangan di postingannya ini, yang mau jual koin bisa japri ya. Bisa japri saya katanya, dengan seharga 7.000 per satu koinnya, transaksi via Rekber, aplikasi perantara 100% aman dengan amanah ya. Ya, sangat bagus sekali ya, terkait yang bagi mau jual koinnya seharga satu Pi-nya 7.000 katanya, silahkan bisa inbox aja nih ya si Mbak Sabrina Kasani ini. Tentunya yang saya bahas di sini mengenai nilai Pi yang sangat terlalu direndahkan ya, tentunya oleh sebagian pionos itu sendiri, yang mana ya sebagian pionos banyak sekali yang saya terima beberapa informasi ya, beberapa hari ini penjualan Pi yang begitu murah, seperti dengan nilai Rp6.000, Rp7.000 dihargai per satu Pi-nya. Namun oke lah ya, silahkan bagi Anda yang mempunyai koin Pi, silahkan jual saja. Maka pada beberapa menit ke depan atau beberapa hari ke depan, mungkin akun Anda akan dibekukan selama 50 tahun ataupun 100 tahun, seperti halnya di negara Nigeria ya, dan beberapa orang juga di luar negeri yang sudah melakukan penjualan Pi dengan uang fiat, yang mana akunnya dibekukan selama 100 tahun ya. Ya lumayan sih ya, tinggal nunggu anak cucu ke depan ya memanen hasil koin Pi yang Anda tambang sekarang. Ya silahkan bagi Anda yang ingin seperti itu ya. Namun saya sarankan, nilai Pi itu sangatlah tinggi, yang mana Anda tentunya akan sangat menyesal di kemudian hari ya. Tentunya Anda harus lebih paham mengapa sih banyak orang yang ingin membeli koin Pi Anda di saat ini dengan harga murah. Tentu mereka tahu ke depannya koin Pi akan bernilai tinggi, makanya mereka merayu-rayu Anda seakan supaya Anda itu mau menjual koin Pi-nya ke mereka ini ya. Jadi saya sarankan jangan sampai terlena terkait ya godaan-godaan semacam ini ya. Tentu setiap hal besar itu memerlukan pengorbanan yang besar pula ya, yang mana kesabaran ya. Intinya pengorbanan Anda itu saat ini kesabaran. Anda sabar, Andalah yang akan sukses di kemudian hari. Oke, seperti keterangan di sini ya. Hati-hati, para paus mulai bergerak menyerok koin Pi Anda. Yang dimaksud para paus ya para investor lah ya, para oknum-oknum yang ingin mengumpulkan koin Pi dengan menawarkan Anda ya, supaya Anda mau menjual koin Pi-nya ke mereka ya, tapi dengan asumsi nilai Pi yang sangat rendah tentunya. Jadi seperti kalian lihat keterangannya di sini ya,
kita lanjutkan. Jangan terjebak rayuan maut mereka. Sayangi aset kalian yang ditambang bertahun-tahun. Cek saldo mereka dalam hitungan bulan. Sudah tidak wajar, tinggal tunggu dibakar dan dikunci selama 100 tahun. Ya, seperti kalian lihat di layar, yang mana orang ini ya sudah mengumpulkan koin Pi sebanyak 92.628 koin Pi. Jadi kalau satu koin Pi-nya $314.159 tuh ya, itu dikali aja ke 92.628, atau nilai rupiah kita lah ya, 4.700.000.000 sekian, dikali aja tuh ya, sama dikali 92.628, berapa triliuner itu udah uangnya ya. Jadi gimana ya menjelaskannya di sini? Ya, namun setiap pioneers memang memiliki hak masing-masing ya terkait penjualan koin Pi-nya. Mau dijualnya pun dengan harga berapapun, sebenarnya itu hak dia ya. Namun ini akan mengganggu suatu perkembangan nilai Pi ke depan, yang mana pihak core team juga mengumpulkan beberapa data ya, untuk nanti saat mainnet terbuka untuk dikonfirmasi mengenai data itu berapa banyak pioneers yang mendukung nilai konsensus ya. Jadi jikalau para pioneers banyak yang nggak seimbang ya terkait suaranya mengenai nilai konsensus, maka bagaimana nanti penentuan saat mainnet terbuka nilai Pi yang sesungguhnya itu jadi nggak jadi susah core team gitu membentuk nilai Pi itu sendiri tentunya. Jadi sudahlah ya, banyak-banyak sabar aja terkait koin Pi ini, proyek besar dan proyek yang sangat bernilai tinggi. Jadi saya himbau kepada kalian, jagalah koin Pi kalian. Bukan hanya mengganggu suatu nilai Pi di masa depan, namun di masa sekarang ini, jikalau kalian menggunakan koin Pi dengan menjual ataupun melakukan P2P dengan harga nilai rendah, ataupun menukar koin Pi kalian dengan rupiah ataupun cryptocurrency lainnya, maka tentunya akibatnya akun kalian akan dibekukan ya, seperti yang saya jelaskan tadi, beberapa tahun gitulah ya, sampai pada akhirnya hanya anak cucu kalian yang hanya bisa memanen hasil dari penambangan kalian sekarang. Itu pun kalau anak cucu kalian ke depan itu paham mengenai cara pengelolaan sistem di aplikasi Pi ya. Kalau nggak paham ya percuma, jadi sampah aja, hangus, nggak ada gunanya. Jadi usahakan sekarang ini mulailah bijak ya dalam penggunaan koin Pi. Tentunya saya yakin kalian paham lah ya dengan maksud saya, oke? Dan ini ya, setiap hal besar membutuhkan proses pertumbuhan. Banyak orang mengatakan bahwa 3 tahun terlalu lama dan KYC terlalu lambat. Tetapi yang sebenarnya adalah bahwa jaringan Pi berjalan begitu lambat karena ini adalah blockchain yang belum pernah terjadi sebelumnya dan unik. Kesabaran adalah kunci kesuksesan. Ya, tentu seperti yang saya katakan sebelumnya ya. Ini mengenai KYC lagi ini. Banyak yang tidak sabaran mengenai KYC ya. Tentunya sudah dijelaskan, setiap hal besar itu membutuhkan proses ya, untuk pengoptimalan sistem agar berjalan sempurna. Jadi nggak ada yang secepat kilat gitu ya. Jadi kalian harus mengerti lah ya arti proses itu siapa ya dalam suatu proyek. Oke. Dan ini ya yang diposting oleh Extract Fund ya,
sudah mulai kembali KYC divalidasi, cek KYC Anda, mudah-mudahan lolos KYC. Semangat katanya ya. Perintis yang telah mengirimkan KYC memberi perhatian khusus bulan ini. Anda akan memiliki lulus 100% KYC, dan mereka yang belum mengajukan akan secara bertahap dibuka di bawah kepemimpinan tim inti ya, atau pihak core team. Pada akhir bulan ini, Anda akan melihat tim inti Pi. Tim inti Pi membuka transaksi mainnet B2C pertama. Ratusan ekosistem telah terhubung sejauh ini dan akan dibuka secara bertahap pada akhir bulan ini ya. Jadi setelah melewati Agustus, mungkin keterangan di sini bulan depannya lagi ya. Itu proses jalannya ekosistem KYC ya akan secara bertahap diluncurkan. Ya, tentunya kalian bersabar saja bagi yang belum menerima undangan KYC, karena pihak core team akan terus ya memberikan yang terbaik ya. Dan tentunya untuk pioneers yang tidak sabaran, satu hal aja yang perlu Anda pahami, yaitu kesabaran. Kesabaran adalah tujuan untuk di kemudian hari menuai kesuksesan tentunya ya. Oke, seperti kalian bisa cek aja lah ya di Pi browser kalian, yang mana mungkin bagi kalian yang sudah melakukan KYC namun masih dalam proses, kalian bisa cek di situ. Mungkin saja yang tadinya masih proses lalu sudah ada notifikasi seperti di layar ini. Selamat datang kembali, di sini kamu bisa memeriksa sejauh mana status aplikasi KYC. Anda lulus KYC, aplikasi KYC Anda telah selesai dan disetujui. Apakah Anda ingin membantu memvalidasi pioneers? Anda dapat mendaftar untuk menjadi validator dan mendapatkan Pi dengan setiap validasi yang berhasil. Ya, jadi untuk ini lagi ya, untuk menjadi validator, maka saya sarankan jangan ragu untuk menjadi validator ya. Tentunya ini akan sangat baik ke depannya, dikarenakan jikalau Anda memvalidasi setiap data pioneers ya, tentunya ini akan mempercepat Pi network ini akan segera ya ke depannya mainnet terbuka terjadi tentunya ya. Itu semua tergantung Anda lah ya. Jadi saya sarankan mulai dari sekarang, jikalau sudah menerima notifikasi seperti ada di layar ini, secepatnya menjadi validator dan jangan sungkan-sungkan ya untuk memvalidasi setiap data para pioneers, maupun itu pioneers luar negeri ya, maupun itu pioneers di Indonesia ataupun di negara lainnya ya. Itu jangan kalian mikir-mikir, langsung saja validasi, oke? Dan di sini tentunya kalian memvalidasi itu pun kalian juga dibayar dengan koin Pi ya, seperti keterangannya kan ada. Anda dapat mendaftar untuk menjadi validator dan mendapatkan Pi dengan setiap validasi yang berhasil ya. Jadi Anda tidak rugi, Anda memvalidasi data setiap pioneers ya, dan hitung-hitung Anda juga dapat keuntungan gitu, nah maksud saya ya. Oke. Dan ada beberapa informasi lagi di sini. Yang mana di sini ya. Ini kita kupas ulang mengenai SDK ya. SDK Pi atau metode Pi Payments ya. Jadi tentunya banyak sekali yang menunggu rilisnya SDK ini kapan sih ya. Jadi kita perlu memperjelas di sini.
Oke, kita baca aja kelanjutannya di sini. Metode payments ini transaksi akan terjadi secara live atau langsung ya, berdasarkan kesepakatan yang terjadi di setiap platform yang terhubung SDK Pi. Ini bukan hanya sekedar konsensus secara verbal ya. Semua sistem dan konsep sudah dibuatkan oleh pihak core team tentunya ya, untuk mencapai hasil terbaik selama periode enclosed mainnet dengan algoritma konsensus yang dimaksud ya. Di dalam metode payments dideklarasikan data, dan yang pertama amount to be paid atau jumlah pi yang akan dibayarkan. Dan yang kedua ya, memo adalah sebuah data memo akan transkripsi menjadi unik. Mohon maaf ya. Menjadi unik kode di blockchain, dan hanya core team yang akan bisa untuk memproses deskripsi ya, untuk membaca sebuah informasi. Dan yang ketiga produk Indonesia ID ya, maksudnya menjelaskan bentuk produk yang terlisting di platform dan akan dibaca di proses entitas server Pi. Dari tiga data ini sangatlah penting untuk core team dalam mendapatkan sumber data transaksi real yang terjadi di platform yang terhubung SDK Pi atau software pendukung ini tentunya ya. Sumber YouTube resmi Pi Network, Pi Payments, software Engring Hackathon. Oke ya, kalau saya tidak salah baca, kalian bisa lihat saja di sini. Jadi untuk sumber YouTube resmi Pi Network ya, Pi Payments, kalian bisa akses saja di akun YouTube kalian ataupun di aplikasi YouTube kalian. Yang mana di situ klik saja di pencarian ya. Seperti keterangan di sini di Engring Hackathon ya. Semacam itulah ya, mohon maaf tak bisa bahasa Inggris. Oke. Dan oke ya. Mengenai keterangan SDK di sini sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir tentunya. Dan untuk narasumber mengenai info yang real dan tentunya terkonfirmasi oleh pihak core team, kalian bisa telusuri saja ke pihak Engring Hackathon ini ya, tentunya kalian telusuri saja di aplikasi YouTube kalian tentunya ya. Dan oke ya, terkait informasi seputar Pi Network dari beberapa macam tadi saya bahas ya. Saya cukupkan sampai di sini saja tentunya. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah semangat kita lagi untuk terus menambang di Pi Network tentunya. Dan ya seperti yang beberapa penjelasan tadi, poin pentingnya yaitu intinya tetap sabar terlebih dahulu. Setiap sesuatu yang besar pasti memerlukan pengorbanan yang sangat besar pula ya. Jadi pengorbanan kita di sini hanyalah satu hal, yaitu kesabaran. Maka kesabaran itu akan menuju ke suatu hal yang tentunya ke depan, yaitu kesuksesan yang hari ini Anda harapkan ya. Jadi bersabarlah dan ikutilah arusnya, jangan melawan arus dan tetap melangkah dan jangan berpikir untuk mundur. Oke, next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.